Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku semua kelas 8. Perkenalkan, nama Bapak Mulyadi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak diberikan kesempatan untuk mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 semester 1. Untuk pertemuan pertama, Bapak akan membahas tentang interaksi keruangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah melalui pembelajaran peserta didik dapat menentukan letak geografis Asia Tenggara secara tepat. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran peserta didik dapat menentukan letak astronomis Asia Tenggara secara tepat. Yang ketiga, melalui pembelajaran peserta didik dapat menganalisis iklim serta keadaan cuaca setiap negara-negara Asia Tenggara secara kritis. Kemudian yang keempat, melalui pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan negara-negara yang bergabung dalam Asia Tenggara beserta nama ibu kota dan luas wilayah masing-masing secara tepat. Kita bahas yang pertama, yaitu pengertian interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi, juga permasalahannya, dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang yang ada di sekitarnya. Kemudian interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, atau informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan atau dari suatu daerah ke daerah lainnya. Syarat terjadinya interaksi antar ruang adalah yang pertama, saling melengkapi, di mana kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah atau negara-negara yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Kemudian yang kedua, kesempatan antara merupakan suatu lokasi atau negara yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Yang ketiga, kemudahan transportasi. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, biaya untuk terjadinya interaksi harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperolehnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi antar ruang terbagi atas 1. Mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah suatu interaksi yang mana di dalamnya berbentuk pergerakan atau juga perpindahan manusia. Contohnya seperti emigrasi, imigrasi, transmigrasi, urbanisasi, perjalanan penduduk antar wilayah atau negara untuk melakukan pekerjaan atau wisata. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi merupakan suatu interaksi dengan melalui perpindahan ide atau gagasan serta informasi. Contohnya seperti pengiriman informasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
Misalnya membaca berita, melihat tayangan televisi, internet, serta yang lainnya. Kemudian transportasi. Transportasi adalah suatu interaksi dengan melalui perpindahan barang atau juga energi. Contohnya pengangkutan barang yang dilakukan antar negara, kemudian juga perdagangan yang terjadi di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengenal negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara atau lebih dikenal dengan ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Asia Tenggara adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara atau lebih dikenal dengan ASEAN pertama kali didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kemudian letak geografis negara Asia Tenggara. Sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi. Adapun luas wilayah daratannya kurang lebih 4.817.000 km. Sedangkan mayoritas negara-negara di Asia Tenggara memiliki iklim yang tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan juga terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya, kategori keberagaman masyarakat multikultural kawasan Asia Tenggara yang pertama adalah kompleks. Kompleks yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Kita bisa lihat contoh negara Kamboja. Yang kedua adalah fragmented. Fragmented yaitu bentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya seperti negara Indonesia. Yang ketiga adalah elongated. Elongated yaitu bentuk negara atau wilayah yang memanjang. Kita bisa ambil contoh seperti negara Vietnam. Yang keempat adalah protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks atau beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Kita bisa ambil contoh seperti negara Thailand dan negara Myanmar. Kemudian kita bisa lihat kondisi geografis negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kalau kita perhatikan 10 negara yang berada di kawasan Asia Tenggara jaraknya sangat berdekatan sehingga mereka membentuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Demikianlah materi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas yang akan Bapak berikan di classroom yang ada di
kalian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.